Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Keputusan disepakati oleh kedua pihak melalui proses mediasi. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Keputusan RK dan Atalia berpisah baik-baik disampaikan oleh kuasa hukum masing-masing pihak dalam pertemuan dengan media di Kota Bandung Jumat kemarin. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Alwi, menuturkan kedua belah pihak telah menjalani proses mediasi yang dihadiri langsung oleh masing-masing prinsipal. Kuasa hukum Atalia juga menegaskan keputusan berpisah diambil bersama tanpa adanya konflik berkepanjangan. Mediasinya sudah dilakukan, yang dihadiri langsung oleh prinsipal, didampingi oleh para penasihat hukumnya, gitu ya, masing-masing. Jadi tadi Ibu Atalia sudah hadir, Bapak Ridwan Kamil juga sudah hadir, dari mediator Pengadilan Agama juga ada, gitu, yang ditugaskan oleh Pengadilan Agama, dan hasilnya adalah ada beberapa kesepakatan yang disepakati. Tentunya saya juga belum bisa sampaikan di sini ya, karena kan formatnya tetap perceraian itu tertutup. Namun yang hal lainnya adalah bahwa mediasi kemudian akan bergulir ke agenda persidangan. Pada dasarnya beliau-beliau ini sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Kedua akan saling menghormati satu sama lain dan juga akan merawat bersama anak-anaknya. Lalu yang kedua, ini perlu diluruskan juga, karena kebetulan kami dari pihak penggugat, ya, dalam hal ini kami kuasa hukum penggugat, yang dimana kami membuat isi gugatan bahwa kami pasti. Anak kembali di Newsroom, pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian anak dari politikus PKS di Cilegon, Banten. Meski ada dugaan dibunuh, namun polisi kesulitan mencari bukti lantaran rumah dalam keadaan sepi dan kamera pengawas rusak. Polres Cilegon masih menyelidiki kematian Muhammad Excel, anak politisi parpol yang ditemukan meninggal di rumah mewahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Cilegon. Saat kejadian, suasana rumah sedang sepi dan dalam kondisi hujan, sehingga tetangga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Rumah juga tidak memiliki petugas keamanan dan 2 asisten rumah tangga hanya bekerja paruh waktu. Nggak dengar, Pak, kan karena hujan deras banget. Nggak dengar ya? Nggak dengar. Nah, Saya biasanya buka pintu, ini enggak, karena hujan itu. Nggak dengar, jadi nggak dengar apa-apa. Pembantunya 2, yang satu pulang, dua-duanya pulang. Yang satu setrika, nyuci ya, udah pulang jam 11, tuh, udah izin lah dia. Nah, yang satunya setahu saya biasanya dia pulangnya jam 3 ya. Ini mungkin ada perlu apa pulang gitu. lebih awal pulangnya. Lebih awal, tapi nggak tahu jam persisnya jam berapanya, saya nggak tahu ya pulangnya itu. Kalau di rumah ada security nggak, Bu? Security nggak ada. Nggak ada. Supir ada. Sementara itu, polisi menyatakan saat kejadian hanya ada korban dan kakaknya yang berada di ruangan lain. Polisi memastikan tidak ada unsur perampokan dalam peristiwa ini karena tidak ada barang-barang yang hilang. Namun rusaknya sejumlah kamera pengawas membuat polisi kesulitan melakukan penyelidikan. Untuk isu yang beredar memang ada perampokan ya. Yang jelas di sini setelah dicek barang-barang dari korban ataupun barang dari pihak keluarga korban itu tidak ada yang hilang. Jadi motifnya ini pembunuhan. CCTV dirusak apa yang memang rusak dari awal? Sebelumnya itu rusak. Setelah dicek rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak tuh? Tidak ada security pribadi. Jadi Pemirsa, sepasang ayah dan anak Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya HM Kunang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Keduanya diduga kerap meminta uang muka proyek kepada kontraktor. Tidak tanggung-tanggung, OTT KPK di Kabupaten Bekasi langsung menjaring 10 orang sekaligus.
salah satunya Bupati Bekasi Ade Kuswarakunang. Tak lama, ruang kerja orang nomor 1 di Kabupaten Bekasi itu disegel. 2 hari kemudian, KPK langsung menetapkan 3 tersangka. Bupati Bekasi Ade Kuswarakunang, Sarjan selaku kontraktor, dan yang mengejutkan, HM Kunang yang tak lain ayah Ade Kuswarakunang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. HM Kunang adalah Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sepanjang 2024 hingga 2025, Ade diduga kerap meminta uang muka proyek atau ijon kepada Sarjan. Oleh Sarjan, uang itu diserahkan kepada ayah Ade, yaitu HM Kunang. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Penangkapan Ade dan ayahnya terasa ironis, sepasang ayah anak ini kong kali kong untuk mencuri uang negara. KPK menghitung total uang haram yang mereka terima mencapai 14,2 miliar rupiah. Apalagi sebelumnya pemerintah Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai zona hijau pencegahan korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejagung pastikan tak akan berikan pendampingan hukum kepada jaksa yang terjaring OTT KPK. Kini jaksa yang terjaring OTT tersebut tengah menjalani proses hukum. Bang, sampein dulu bang buat masyarakat di air itu bang, gimana bang? KPK menangkap seorang oknum jaksa, 2 pengacara serta 6 pihak swasta dalam operasi tangkap tangan di Tangerang, Banten terkait kasus pemerasan warga negara Korea Selatan. KPK menyerahkan 2 orang, salah satunya oknum jaksa beserta barang bukti hasil OTT di Tangerang, Banten kepada Kejaksaan Agung. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara APN dan kasih intelnya AB terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah Kalimantan Selatan pada Kamis 18 Desember lalu. Keduanya kemudian diterbangkan dari Kalsel ke Jakarta untuk jalani proses hukum. KPK secara beruntun melakukan kegiatan penangkapan di 3 wilayah, di Banten, Bekasi, kemudian di wilayah Kalimantan Selatan. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua karena ternyata tindak pidana korupsi masih banyak terjadi. Kita butuh upaya kolektif untuk pemberantasan korupsi. Kejaksaan Agung menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada oknum jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna memastikan akan menindak tegas setiap oknum jaksa yang terbukti melakukan perbuatan tercela. Ada 3 orang yang satu oknum jaksa berinisial RZ, yang kedua dari pihak swasta berinisial DF dan MS, seorang perempuan. Dan tadi malam sudah lakukan pemeriksaan, sedangkan kami sendiri di tanggal 17 Desember sudah melakukan juga penyidikan terhadap perkara ini dan sudah menetapkan 2 tersangka. Oknum jaksa tersebut sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK di wilayah Banten dan Kalimantan. 2 OTT tersebut dilakukan KPK dalam waktu 1 kali 24 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengakhiri polemik peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang memperbolehkan anggota Polri aktif duduki jabatan sipil. Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sampaikan terima kasih. Peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 menjadi sorotan karena membuka peluang polisi aktif untuk menduduki jabatan di 17 kementerian lembaga negara. Terkait hal ini, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah atau RPP
yang akan mengatur penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil termasuk di kementerian dan lembaga. Menurut Menko Kumham IMIPAS Yusril Ihsa Mahendra, keputusan itu telah disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri, ketua lembaga negara, dan Komite Percepatan Reformasi Polri. Kita akan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara. Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan terima kasih karena pemerintah akan menerbitkan PP untuk mengakhiri polemik Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang perbolehkan anggota Polri aktif duduki jabatan sipil. Kami tentunya sangat menghormati apa yang nanti akan menjadi keputusan PP, ataukah nanti ada rencana selanjutnya apabila memang itu akan dimasukkan di revisi Undang-Undang Kepolisian. Prinsipnya kami dari institusi Polri akan sangat menghormati hasil-hasil yang nanti akan diputuskan. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Hal tersebut tertuang dalam putusan MK nomor 114 tahun 2025 yang dibacakan pada 13 November 2025. Dalam putusan itu, anggota Polri hanya dapat duduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia berhasil menempati peringkat 2 klasemen akhir perolehan medali SEA Games 2025 dengan 91 emas. Hasil tersebut sekaligus melampaui target 80 emas dari Kemenpora. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNewsroom.